gimana cara mengatasi anak yang suka mukul adiknya, suka teriak-teriak, suka ngomong kurang baik. Usianya berapa ya Bunda? Kira-kira usianya berapa? Kalau kemudian ada anak yang suka mukul adiknya, suka teriak-teriak, suka ngomong kurang baik, usia 5 tahun, oke. Kalau ada anak yang suka mukul adiknya, kemudian suka teriak-teriak, suka ngomong kurang baik, nanti bisa dilihat jarak kelahiran. Apakah jarak kelahirannya cukup dekat? Kalau cukup dekat, ini juga bisa berpengaruh dari situ. Karena kalau jarak kelahirannya dekat, pasti ada pengaruh dari situ ya. Karena nanti akan timbul ya biasa anak-anak kecil, istilahnya tidak habis masa sayangnya dengan ibunya, kemudian digantikan dengan orang lain gitu ya, atau digantikan dengan adiknya gitu ya, sehingga nanti di masa-masa mendatang dia akan menarik atau memenangi masa kasih sayangnya yang hilang itu dengan melakukan hal-hal di atas gitu ya, dengan memukul, berarti dia memenuhi perhatian ibunya. Tapi Bu, ini harus hati-hati ya, harus hati-hati. Ketiga, nanti anaknya kemudian melakukan hal yang negatif ya, itu harus kemudian diberi respon, di stop, jangan lakukan ini. Kalau dia melakukan kasar, tangannya mukul, itu kita stop. Itu menandakan kita nggak setuju dengan perbuatan ini, nggak boleh memukul, stop. Kemudian kalau dia berkata kasar, berarti kita kemudian memberikan respon juga. Jangan mengatakan seperti ini. Nah begitu ya, jangan mengatakan seperti ini. Ya, itu tidak baik. Allah nggak suka dengan seperti itu. Nah, respon kita terhadap anak itu penting ya, untuk mendenial atau untuk menegasi ya, positif untuk menegasi hal-hal yang kemudian negatif itu, untuk tidak tumbuh begitu ya, untuk menjadi karakter dia ke depan. Jadi ketika anak itu mencari perhatian dengan sikap yang negatif atau kata yang negatif, maka ibu harus langsung memberhentikannya dengan respon gitu. Nah, kalau anak umur 5 tahun ya gitu ya, kalau untuk mendisiplinkannya tuh, kalau umpamanya ibu nih sudah tidak bisa lagi kemudian pendekatan persuasif ya, persuasif dengan proses yang panjang yang sudah saya ceritakan tadi itu, kita mengingatkan masih diulang, ibu memberikan konsekuensi logis dari apa yang dilakukan oleh anak itu. Kalau di usia 5 tahun sudah bisa kita kasih seperti itu. Katakanlah kalau dia berkata lagi dengan atau memberikan kekerasan atau segala macam, ibu berikan time out ke dia gitu ya. Time out itu maksudnya konsekuensi logis. Makanya kalau dia memukul, berarti ya apa yang bisa kita lakukan ya dengan konsekuensi logis dari yang dia lakukan. Jadi contoh gini, anak mukul nih, berarti konsekuensi logisnya biar anak ini paham, tangan itu digunakan untuk hal yang baik. Berarti kalau memukul itu berarti hal yang buruk, yang tidak baik. Berarti konsekuensi logisnya atau time out-nya adalah kita kemudian memberikan pekerjaan terhadap tangan anak ini dengan baik. Begitu ya, dengan anak ini. Atau kemudian karena dia memukul pakai tangan, maka tangannya anak ini yang kemudian akan kita berikan konsekuensi logisnya kepada tangan si dia. Namanya, oke, kamu berdiri dengan bersedekap. Nah, ini contoh konsekuensi logis untuk si anak.
Adik berdiri dengan bersedekap, pegang tanganmu yang kamu pukul. Kamu jaga tanganmu ini biar tidak kamu pakai pukul. Itu namanya konsentrasi logis. Gitu. Jadi ada temon. Baru kemudian di luar itu ibu bisa melakukan hal-hal yang umumnya kalau adiknya lagi tidak tidak rewel, istirahat dan segala macam ya, ibulah yang mendekati dia dengan persuasif lagi. Perlu dia tanya mau apa sih, berikan perhatian yang lebih, sehingga nanti mengurangi tagihan-tagihan tentang kasih sayangnya di masa lalu yang kemudian dia tidak sempat dapatkan secara penuh dari ibu. Jadi 3 hal itu yang dilakukan Bu. Mudah-mudahan nanti bisa perbaikan hal-hal seperti itu, insya Allah akan sangat membantu kepada anak. Ya. Nanti juga bisa dibantu dengan ayah, gitu ya. Biasanya ayah yang lebih kuat juga pengaruhnya kepada anak. Ya, yang memberikan konsekuensi logis atau time out kepada anak juga bisa ayah.